dalam qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan dan menyatakan, memberitahukan kepada kita setiap kali kita melakukan salat tarawih atau salat qiyam, sama ada kita salat bersendirian ataupun kita salat dalam jamaah, Allah tahu siapa yang hadir, Allah tahu siapa yang melaksanakan salat tersebut. Dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ah. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tahu apabila engkau bangun di tengah malam melakukan qiyamul lail sepertiga, 2/3 malam, atau sepertiga malam, atau setengah malam, Allah tahu, Allah nampak Muhammad. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'a, Allah juga nampak sekumpulan orang yang sholat bersama Allah. Masya Allah, tengah malam, setiap malam ini tuan-tuan kita tarawih, setiap malam kita qiyamul lail, Allah nampak kita, Allah lihat kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari juga dikatakan, inna ahadakum idza qama ila salati fa innahu yunaji rabbah. Apabila seseorang tengah bangun untuk melaksanakan salat, sesungguhnya dia tengah bercakap-cakap dengan Tuhannya. Kita salat di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah tengok kita, Allah dengar setiap kalimat yang kita ucapkan di dalam salat kita, dan Allah tahu lintasan minda kita ketika dalam salat. Justru para ulama selalu menjaga adab dalam salat. Mereka sangat malu apabila mereka salat, lidah mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan seluruh jiwa ragaku kepada pencipta langit dan bumi. Kita cakap begitu kan, tuan? Tapi minda kita sebenarnya tak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah mengucap macam tu, hati kita di tempat lain. Berapa banyak kita tengah salat ucapkan inni wajjahtu wajhiya, saya telah serahkan dan hadapkan seluruh jiwa dan raga saya kepada Allah. Tapi Allah cakap, betul ke? Nampak minda awak tengah di Giant je sekarang ni. Nampak awak tengah shopping aja ni, tengah pergi ke sana, pergi kemari. Kata jiwa dan raga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata badan saja di sini, pikiran di tempat lain. Justru Allah Subhanahu wa taala apabila mengatakan aku Al-Muhaimin, Allah adalah yang maha mengawasi dan melihat, memperhatikan kita semua, memantau setiap perbuatan kita semua. Ini akan melahirkan apa, tuan-tuan? Perasaan bahwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah lepas pun satu perbuatan baik yang kita lakukan melainkan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya recorded. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun salat menjadi bersemangat. Kita pun ibadah menjadi semakin termotivasi bahwa ini semua untuk saya. Ibadah ini semua untuk saya, untuk kebaikan saya. Dan Allah tahu, Allah perhatikan semua. Kalau nak dipuji, mintalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak mendapat apa sanjungan, mintalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah sangat benci apabila seorang beribadah tapi dia harapkan pujian orang lain. Aku nampak, apalagi yang kurang? Apalagi awak nak dipuji, aku puji, cukuplah. Kenapa lagi harapkan pujian manusia? Kenapa lagi mesti harapkan orang memuji dan menyanjung kita karena perbuatan baik yang kita lakukan? Allah cukup. Dan tak ada satu perbuatan pun melainkan Allah akan balas. Tak cukupkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang beribadah mengharapkan pujian daripada orang lain, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dia. Allah katakan, awak nak balasan kan?
minta balasan daripada manusia. Dulu ibadah bukan karena aku nak puji awak, rasa macam tak cukup lah pujian Allah, tak ada yang dengar. Kita ingat tak ada yang dengar, tak ada yang tahu pun. Padahal setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita, maka pujian Allah dikenal, diperhatikan oleh setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kita saja tak perasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita menyadari Allah selalu mengawasi dan memantau kita, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang Maha Aziz dan Maha Rahim. Awak tahu aku selalu mengawasi dan memantau awak. Justru bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang selalu melihatmu ketika engkau berdiri melaksanakan salat dan ketika engkau telah melakukan sujud. Jadi Allah tahu ketika kita bangun, Allah nampak kita, Allah menghadap kepada kita, dan Allah juga tahu ketika kita sujud, Allah dengar apa yang kita ucapkan di dalam sujud kita. Justru bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan-tuan, sedapnya kita apabila merasakan kehadiran Allah Al-Muhaimin. Ibadah kita semua dilihat, ibadah kita semua dinilai, ibadah kita semua dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kemudian tuan-tuan, apabila kita mengetahui Allah bersifat Al-Muhaimin, apa yang sepatutnya adab kita? Apa sepatutnya adab kita apabila kita mengetahui sifat Al-Muhaimin ini? Kata Imam Al-Qushairi, wa min adabi man arafa hadzal ism an yakuna mustahyiyan min ittila'ihi alaihi wa ru'yatihi lah. Kata Imam Al-Qushairi, adab atau sikap yang sepatutnya lahir daripada memahami sifat Allah Al-Muhaimin ini adalah kita menjadi malu, lahir rasa malu di dalam hati kita. Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan. Apa sikap yang kemudian lahir daripada pemahaman ini? Yaitu kata Imam Qushairi, antakuna mustahyian, sepatutnya kita malu kepada Allah, min ittila'ihi alaihi wa ru'yatihi lah, karena Allah selalu melihat, karena Allah selalu memperhatikan kita, memantau kita. Kita tahu Allah lihat kita setiap saat. Tak lahir ke rasa malu? Malu untuk apa? Malu untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat malu ini tuan-tuan adalah sifat ini juga yang kemudian lahir di dalam hati para sahabat Nabi dan ulama, para salihin. Antara lain Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya ma'syaral mu'minin istahyu minallah. Wahai kaum mukminin, malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawallazi nafsi biyadih, kata Imam Sayyidina Abu Bakar, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, inni la adhallu azhabu ila al-gha'iti fil fadha mutaqanni'an bisawbi istihya'an min Rabbi azza wa jalla. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya sendiri setiap kali pergi keluar untuk melaksanakan qada hajat, untuk buang air besar atau buang air kecil, saya tutup muka saya karena sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu karena membuka aurat. Malu, padahal kita pun manusia. Dan kita ni beza dengan para ulama kita. Mereka selalu merasakan penglihatan dan pengawasan Allah setiap saat. Kita selalu melupakan penghayatan atau pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Akhirnya tak ada rasa malu sama sekali.
Bahkan kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq buka aurat pun merasa sangat malu. Padahal ini satu nature call istilahnya, kita panggilan nature. Terpaksa juga kita buat, padahal ketika katakan saya pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dalam ibadah, jangankan melakukan maksiat, nak buang air besar pun saya merasa malu sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat lain namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Inni la aktasilu fil baitil muslim fama uqimu sulbi akhidhan bi thawbi hayaan min Rabbi azza wa jalla. Kata Sayyidina Abu Musa, seringkali apabila saya nak mandi, saya tak berani mandi dengan membuka seluruh pakaian saya semua. Saya tutup sebagian daripada aurat saya, sebab malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Allah kan nampak kita pakai pakaian ke tak pakai pakaian, Allah nampak semua. Kenapa mesti pakai baju juga? Beza antara orang yang Allah nampak dalam keadaan beradab dengan yang Allah nampak dalam keadaan tidak beradab. Tengoklah tuan-tuan, jangan saya tak suruh tengoklah. Tapi kalau pergi ke pantai, alhamdulillah tak pernah saya pergi sana, coba dengar-dengar. Ada orang yang tak punya malu sama sekali, sehingga in public pun dia tak pakai baju. Kalau manusia masih ada fitrah, budak kecil pun sudah malu. Budak kecil sudah malu. Tapi kalau orang sudah tidak punya malu, sudah besar pun dia tak malu sama sekali. Sebab Allah sudah cabut rasa malu tersebut. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia pun tak malu. Padahal apabila kita tinggi penghayatan kita, kemudian kita rasakan pengawasan kita, kita bukan hanya malu kepada manusia, kita pun malu kepada seluruh, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh pun mandi pun tutup aurat. Kalau boleh pun kita tersembunyi, tak ada seorang pun yang nampak aurat kita, tak ada seorang pun yang melihat apa yang kita lakukan.